ada kisah tentang perempuan Sunem. Dia menerima nabinya tinggal di rumahnya. Dan oleh karena iman yang dia lakukan itu, yang dia munculkan, Nabi berkata tahun depan kamu akan punya anak. Dan dia berkata jangan beri aku harapan kosong. Tapi Tuhan tidak pernah memberi kita harapan kosong. Anak itu kemudian lahir. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa, tiba-tiba anak itu sakit dan anak itu mati. Perempuan Sunem ini, dia berkata kepada bujangnya, aku mau cari nabi itu. Dan kemudian dia naik keledai, dia pergi. Ketika suaminya bertanya, ada apa? Apakah semuanya baik? Karena dia melihat sesuatu yang aneh. Wanita ini berkata, all is well. Semua itu baik. Saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa menceritakan apapun, apa adanya kepada semua orang. Saya tahu beberapa orang sangat suka ceritakan, curhat akan isi hatinya. Sekarang orang menggunakan media sosial untuk cerita. Kadang-kadang dulu di picture profile dengan tulisan isinya tiap hari cuman curahan isi hati. Saya kadang-kadang kalau nggak terlalu sering kontak sama orang, tapi tiap kali ganti itu isinya terus tangisan gitu, saya delete, saudara. Pernah ada itu teman yang ibunya meninggal. Tiap hari selamat jalan mama, engkau di surga mama, terus sama fotonya, maaf ya, walaupun dia cinta, mayat ibunya. Saya bilang Tuhan, kok serem ya, tiap kali ganti PP kan muncul terus. Ini kok serem ya gambarnya begini. Sudahlah aku delete aja. Toh setahun tidak sekali komunikasi. Ada saatnya kita bisa berkata apapun, ada saatnya kita hanya bisa mendeklarasikan iman kita, apa yang baik yang kita percayai. Kalau saudara menghadapi tantangan, Anda terlalu banyak cerita kepada orang lain, percayalah tidak akan memberikan pertolongan apapun. Semua keluhan kita naik ke Tuhan saja, tapi terutama ketika engkau menghadapi apapun kau berkata all is well. Itu merupakan sebuah kata-kata iman yang berkata semuanya baik buat hidupku. Kalau Anda ditanya bagaimana kabarmu, Anda hanya bisa berkata Tuhanku itu luar biasa. Tidak usah ngomong panjang lebar, itu merupakan ekspresi iman kita. Sebab apapun yang kita katakan dalam nama Tuhan itu akan terjadi. Mari ubah cara berkata-kata kita. Mari ubah cara kita bicara. Mari ubah sikap kita. Karena itu akan mempengaruhi kita akan ujungnya akan kemana. Saya berdoa kita semua berkata, it is well with my soul. Mari angkat tangan sekali lagi. Dan biar anugerah-Mu yang terbaik turun buat semua kami hari ini. Kebenaran yang memerdekakan Kau berikan dalam hidup anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Ubah dan berkati kami dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara melewati semua yang harus engkau lewati, Tuhan kami bersyukur karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau akan tuntun jalan kami sebagaimana anugerah-Mu yang ajaib, yang Kau buktikan bertahun-tahun, berabad-abad, dari kekal sampai kekal. Kami berdoa biar semua kebaikan Tuhan turun dan kami boleh menikmati jalan bersama dengan Engkau. Kami mintakan berkat yang terbaik buat anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ajaib Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hikmat, wahyu dan pengertian yang kuasai kami. Engkau membuka pikiran kami sehingga kami mengerti kitab suci seperti yang Engkau katakan Tuhan. Ubah dan berkati kami hari ini. Kami tahu ada sesuatu yang ajaib Engkau akan taruh di hidup kami. Ini akan mengubah seluruh perjalanan hidup kami lebih jauh lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Sebab semuanya itu berasal dari-Mu Tuhan. Amen. Perkenanan-Mu ajaib. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lihat, saya ini jarang lihat yang ini, tapi saya lihat Tuhan duduk di tahta, dia kedangkan tangan, dia curahkan berkatnya buat saudara. Angkat tangan sebentar saudara. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur saja, dia sedang memberkati hidup kita. Saya lihat anugerah, saya lihat tahta yang ajaib, saya lihat kemuliaan yang ajaib turun. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan, kami terima. Tanpa terkecuali kami terima. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya dengar sebuah cerita yang menarik. Dan cerita ini sebetulnya ditayangkan di televisi, bukan story-story seperti yang kita pikir sinetron ya. Tapi ada satu uji coba dibuat oleh orang. Coba Anda perhatikan dulu yang saya mau cerita ini, lalu kemudian Anda coba bahas sendiri dalam hati, ini apa sebetulnya. Dibuat sebuah penelitian, saudara. Dan dalam penelitian itu, ada sekian puluh orang yang sama sekali tidak pernah pegang stick golf. Tidak tahu bagaimana cara main golf. Sekian puluh orang amatir tidak pernah main golf sama sekali, tidak pernah bisa mukul, tidak pernah dilesin apa-apa. Diberi stick golf. Masing-masing gantian. Lalu penelitinya itu berkata begini, dia bawa bola golf, dia berkata begini. Saya ingin membuat penelitian, ini bola golf biasa, tolong Anda jarak sekian meter ini, mungkin nggak banyak lah, mungkin 2 meter atau 3 meter, saya nggak tahu. Ada lubangnya kan, tolong Anda pukul, masukkan ke lubang itu. Saya coba pengen ngerti sih, kalau Anda tidak pernah mukul ini, kalau mukul seperti ini masuk atau tidak, saya ingin buat penelitian. Maka mulailah sekian puluh orang itu, satu persatu dia pukul bola itu, dan ditunggu sampai kepada orang terakhir, dan setiap kali ada satu mukul, masuk dan tidak dihitung. Konon saudara, hanya di bawah 20% yang bisa masuk. Jaraknya nggak terlalu jauh, ketika dipukulkan, nggak masuk. Yang masuk itu di bawah 20%. Nah, terus dia berkata, sebentar ya, saya mau ganti bola. Dia ambil bola itu, dia masuk ke dalam. Diapain saudara? Dilapin. Bola yang persis sama, dia bawa keluar. Kali itu dia taruh tempat yang bagus, ada bludrunya. Dia berkata, nah ini bola yang berbeda. Ini bola adalah bola hasil riset selama bertahun-tahun. Dari bahan-bahan yang sangat luar biasa, untuk membantu mereka yang masih amatir, kalau mereka pukul bola ini cenderung akan mencari sendiri lubang untuk dia masuk. Sehingga orang amatir seperti Anda bisa mukul dan kemungkinan masuknya akan besar. Tidak butuh skill. Bola ini seperti menolong dirinya sendiri untuk masuk ke lubangnya. Nah, saya ingin menguji, apakah betul demikian? Dia bilang, ayo silakan dipukul. Pakai pemukul stick golf yang sama, bolanya sebetulnya sama, tapi yang kedua diomongi ini spesial, diciptakan untuk Anda. Sehingga orang amatir tertolong, bola ini punya teknologi di dalamnya lewat segala macam bentukannya untuk cari lubangnya sendiri. Mari dicoba. Kali kedua dicoba, semua mukul. Orang yang sama tidak ganti orang, tidak ganti satupun. Dan katanya dalam riset itu, 90% masuk, saudara. Coba renungkan, ini sebetulnya apa? Orang-orang marketing, dengerin saya baik-baik. Anda jadi orang pinter nih. Sebetulnya ini apa? Ayo, coba Anda pikir cerita ini. Ini riset loh saudara, ini riset. Ya, ini riset. Yang satu dia ngomong berkata, ini bola biasa, coba dipukul. Nggak bisa.
bola yang sama, diomonginya beda, dipukul para amatir yang sama, prosentase masuknya melompat luar biasa. Saya waktu dengar cerita ini saudara ya, saya ngerenung ini cukup lama loh. Saya bilang ini apa ya Tuhan ya? Ini apa? Sesuatu yang, nih gini saudara, kesimpulan saya begini, ada sesuatu di dalam diri kita, ini belum ngomong soal Tuhan menyertai kita loh. Di dalam diri manusia sendiri itu, ada potensi kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau itu sampai keluar, itu menghasilkan sesuatu yang tidak lazim, yang jauh di atas rata-rata. Bedanya besar. Yang pertama tanpa keyakinan nggak sampai 20%. Yang kedua dengan keyakinan di atas 90%. Dan buat saya berkata, wah ini sebuah fenomena yang luar biasa. Coba Anda renungkan akan cerita itu. Ada sesuatu dalam diri kita, yang kalau itu dibangkitkan, itu hasilnya bisa begitu mentakjubkan. Apa itu? Percaya. Benar gak saudara? Percaya. Mengapa ketika diyakinkan bahwa bola ini spesial, tiba-tiba mereka bisa mukul dan bolanya masuk lubang? Berarti kalau dalam diri manusia itu ada sebuah keyakinan yang positif, itu bisa mempengaruhi akan hasil. Benar gak? Sebetulnya mereka memukul itu yang pertama, mereka mengukur kepercayaan diri mereka sendiri. Dan berkata, aku ini pemukul golf amatir. Aku gak pernah pegang stick golf. Cuma diajari dikit gitu loh. Tes. Dan dia berkata, aku ini gak bisa. Aku bukan pemain golf. Hari itu lagi belajar mukul. Jadi kalau aku tidak bisa masukin dan gagal, lumrahlah. Tapi kali yang kedua, mereka punya confidence. Kepada apa? Bolanya. Oh ini pasti bisa ini. Nah, confidence itu loh. Yang namanya percaya itu loh saudara. Menurut saya itu membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Karena itu dari attitude kita. Saya mau cerita lagi saudara. Supaya saudara bisa ngerti, saya ingin membangkitkan sesuatu di dalammu sampai Anda cari Tuhan. Berkata ini ada rahasia besar yang bisa merubah akan hidupku. Karena begini saudara ya, banyak orang ingin berubah. Yang dia buat apa? Dia masuk kamar, terus dia berdoa. Ubah aku Tuhan, 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 ubah aku Tuhan. Bisa berubah nggak? Bisa sih. Saya percaya bisa. Tetapi most of the time, dia berkata begini, aku sudah mengubahmu. Aku sudah mengubahmu. Mana? Bapak berkata kepada sulung, all I have is yours. Mana? Semua yang aku punya, kamu punya. Mana? Menurut saya ada terlalu banyak cara berpikir dan pengertian kita ini yang keliru loh. Yang membuat kita sebetulnya tidak bisa nikmati, padahal sudah waktunya Anda menikmati. Contoh kedua, ini dialami teman kita. Beliau mungkin lagi streaming hari ini, tapi saya mau cerita pengalamannya. Beliau ini orang Surabaya, ibu rumah tangga. Bertahun-tahun pernah tinggal di Australia, dan waktu kejadian itu, beratnya baru, kalau nggak salah nih, 56 kilo. Beliau ini satu hari nemeni anaknya drive mobil, nyetir mobil di Australia. Anaknya baru belajar nyetir mobil. Nah, satu kali entah mau pergi kemana, saya lupa detail ceritanya, jadi itu parkir di bahu jalan. Ya, dekat trotoar, ada tempat parkir, dia parkir. Karena lagi belajar, belum pinter parkir.
Jadi pantat mobil itu nongol keluar. Dicoba berkali-kali nggak bisa. Karena jarak ada di depan ada mobil, belakang ada mobil. Untuk ngepas ini kalau belum pengalaman nggak bisa. Maka pantat mobilnya keluar sedikit. Ibu ini berkata, nanti kalau ada polisi kena tilang. Nanti kena tiket, bayar denda mahal. Nanti kalau kamu terlalu banyak tiketnya dicabut SIM-mu. Jadi tanpa berpikir panjang, dia berkata, aku mesti bantu anakku, itu mobil sedan di Australia. Dia bilang, sudah gini aja, kita geser aja. Tahu caranya? Dia keluar, dari belakang, diangkat. Pindahin begini. Kayak mobilnya Mr. Bean diangkat ini. Bisa tuh. Selesai ngangkat, bingung. Loh, tadi kok bisa ngangkat ya? Coba saudara. Ini fenomena apa coba? Saya sih menyimpulkan begini. Di dalam diri kita ini ada sesuatu power, tenaga yang begitu dahsyat. Itu baru dari manusia kita loh. Tuhan kan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Ini ya, saya cerita sedikit anatomi imannya saudara. Anatomi dan analogi imannya. Alkitab berkata, tubuh kita bait daripada Roh Kudus. Oke? Ini kan rumahnya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di dalam kita. Semua kuasa yang ajaib dan heran, mujizat Tuhan di dalam kita. Dan dia berkata, tanpa iman, Alkitab mengatakan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka sebetulnya ini kuncinya. Kalau saudara percaya saja, bukan percaya dengan kekuatan manusiamu ya. Percaya dengan Tuhan yang di dalam kita. Sebetulnya ada begitu banyak terobosan besar akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Makanya tidak berlebihan Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah sekarang kita lihat dasar ayatnya ya. Matius pasal 21, Matius pasal 21, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercengang-cenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan apa? Menerimanya. Jadi sebetulnya ini kekuatannya di mana? Dia berkata, percaya dan tidak bimbang. Siapa yang kemudian akan melakukan sesuatu yang besar? Dia berkata, kalian, kita, percaya, tidak bimbang. Dasar percayanya apa? Apa yang Tuhan bisa buat? Ini saudara, yang saya harus Anda mengerti begini. Ini ada sebuah dimensi lain dalam kehidupan. Ya, ini yang Dr. Cho berkata dimensi keempat. Dimensi manusia kita ini dimensi yang pakai pikiran. Kalau tidak logik, kalau tidak logis, saya nggak mau. Padahal sebetulnya hidup kita ini banyak hal yang sebetulnya dari yang tidak logis. Saya beri contoh. Kalau Anda sakit, orang yang logis akan berkata gini, ini kenapa ya? Analisa kan? Oh karena ini. Obatnya apa ya?
obatnya ini. Operasi nggak ya? Oh iya, operasi. Ada uang nggak ya? Ada. Operasi nggak? Operasi. Wah, tenanglah kita. Ayo, kerjakan. Logis. Kenapa belum sembuh ya? Cari lagi. Itu logika. Logika itu dari pikiran ya. Pikiran itu kan berkat Tuhan buat kita. Anda ikuti terus, Anda akan melihat sebuah hal-hal yang ajaib. Dari kemampuan logika manusia itu menghasilkan sangat banyak. Teknologi hari ini yang namanya kesehatan luar biasa. Tetapi yang namanya teknologi itu sampai hari ini mahalnya luar biasa. Sehingga kehidupan itu hanya baik untuk orang yang bisa membiayai, sangat mahal hidupnya. Bagaimana dengan mereka yang hidup tiap hari aja susah? Ketika menghadapi hal-hal yang dia nggak bisa bayar untuk menyelesaikan akan persoalannya. Di situ sebetulnya kita ini perlu belajar masuk ke sebuah level alam yang beda. Namanya alam yang supranatural. Yang berkata coba begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya sekarang dijelaskan bisa itu. Tapi zaman dulu ketika Tuhan ngomong begitu, banyak yang tidak percaya. Padahal sebetulnya di dalam diri kita ini, sudah ada potensi ilahi yang begitu ajaib, dan begitu luar biasa, yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Dia bilang begini, asal percaya. Nah, dua dimensi yang berbeda ini kelihatan dari mana? Kalau Anda lihat akan cerita Alkitab, satu hari para murid sedang di tengah danau Galilea, dan tiba-tiba angin sakal datang, mereka terombang-ambing, dan mereka tiba-tiba melihat Yesus jalan di atas air, menghampiri mereka. Semua teriak, hantu, hantu. Tuhan berkata, ngawur diwolak-walik, Tuhan boneke hantu. Lalu, ini aku, jangan takut. Petrus ngomong gini, kalau engkau Tuhan, ini semua sambil gemetar nih ya, kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu, jalan di atas air. Hebat tuh. Dia nggak berkata, kalau engkau Tuhan, aku berenang ke sana. Enggak. Suruh aku datang kepadamu, jalan di atas air. Dia bilang, come. Nekat, jalan saudara. Nekat loh. Otaknya tidak mengendalikan hidupnya. Imannya mengendalikan. Dia mulai jalan. Terus Alkitab berkata, ketika dirasanya angin, dilihatnya ombak, dirasa, sudah mulai itu, indranya ngerasa, terus balik ke sininya. Mikir, loh, kok teori Archimedes ini berat jenisku nih. Kemarin aku nimbang di Yerusalem, di timbangan pemungut cukai itu, naik 3 kilo, ikut Yesus nih, ikut naik 3 kilo. Nggak mungkin toh ya. Ya aku kelelep toh, langsung saudara. Tenggelam saudara. Tuhan tolong aku, diangkat lagi. Terus mereka berdua jalan lagi loh. Bukan lalu kemudian Tuhan menyeret Petrus kayak naik ski begitu, bukan. Diajak jalan itu beneran nih. Nggak ada ayatnya, maka diseretlah Petrus sama Yesus, enggak. Atau dicemplung dilelep kayak begini, enggak. Diajak jalan lagi loh. Kali ini cuma ngelihat Yesus jalan loh. Sampai naik ke perahu. Jadi dalam hidup kita sekejap itu bisa pindah. Ada alam iman, atau alam apapun lah orang berkata, ada alam natural. Ini begitu pindah saja, efeknya beda. Betapa pentingnya kita itu latihan terus hidup di alam iman itu loh saudara. Supaya tidak tenggelam terus. Nangkep ya? Saya berharap Anda ngerti ini. Sebab saya berdoa, sungguh-sungguh tahun ini ada terjadi perubahan besar-besaran. Nah,
Anda itu sebetulnya diberi Tuhan pilihan. Milih pakai inimu, ya nggak apa-apa. Ada alam natural yang Anda ikuti. Ada. Tapi kalau Anda bisa naik sedikit, nah aku percaya Bi. Kalau aku geser ke yang namanya percaya. Kalau aku kejar, harusnya Tuhan ngomong piye toh? Harusnya bisa bagaimana toh? Menurut saya, ada yang beda. Saya pernah ketemu seorang bapak, datang di kantor saya itu dipapah 2 orang, ponaannya atau apanya tuh. Dulu, saya bilang, Pak, Anda tuh kenapa toh? Ya Pak, mau mati Pak saya Pak. Kok ngerti mau mati ya, ini kondisi saya Pak. Duduk sudah, nonton. Dokter bilang saya kanker di hati. Wah, itu sudah berat Pak, kanker aja berat toh. Kantong kering kena hati ini berat itu. Kanker hati. Dokter ngomong apa? Ini. Saya duduk dengan dia sejam kira-kira. Saya omongin. Saya cuma ngomongin loh saudara. Saya cuma bangkitin yang di dalam dia. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Dokter bilang kamu paling-paling 6 bulan. Lemes, drop. Menurut saya dropnya itu karena omongan 6 bulan itu. Lu 6 bulan langsung ininya oke, 6 bulan gua mati. Nah kalau utangnya banyak beneran, utang meneh. Tapi kalau mikir yang lain-lain, tiba-tiba Pak, 1 jam saya omongi, saya doakan cuma 2 menit. Bangun, kayak orang kudoro. Bener, Anda pernah nonton wayang orang? Gua gatel nih. Dipegangi orang, tidak usah. Aku sehat, melakukan geruduk. Permisi aja lali sampai saudara, bayangin. Apa ini sebetulnya? Apalagi kita ini anak Tuhan. Siapa yang percaya tubuh ini bait Roh Kudus, lambaikan tangan saudara. Saya bilang Tuhan, ini aneh loh. Orang cuma percaya dengan diyakinkan kehebatan bola golf, hasilnya bisa oke. Diyakinkan ini oke loh, hasilnya oke. Kan banyak orang berkata sugesti Pak. Oke, sugesti itu apa? Keyakinan. Itu yang Alkitab berkata, percaya dan tidak bimbang. Ada banyak orang cerita, oh saya kerja ke sana itu orangnya punya air dewa loh. Air dewa itu apa? Diminum sembuh. Padahal itu cuma air sumur. Yang diginiin loh. Dia ngomongnya itu ngomong apa sih Pak? Dasar wong goblok nggak ngerti. Pusi wae. Bukan mari dhewe goblok kira karuan wong. Wah, minum. Pak ini kok ombe? Iya ombe. Dia ngomongin 3 hari. Brodol semua penyakitmu. Nggih Mbah, nggih. Waras tuh. Karena hoaknya itu membuat dia, waduh, dewa itu meludah. Kan Anda pernah baca nggak sih? Ada air diteliti sama profesor Jepang. Yang satu ruangan diberi musik itu klasik. Satu lagi musik rock. Wah. Sekian waktu dites molekulnya. Ini bagus, ini pecah-pecah karuan. Nah, badan kita ini kan sebagian besar air toh. Ini ya saudara ya. Sebetulnya Anda itu bisa dengan Tuhan menyelesaikan problemmu sendiri nih. Kalau tiap pagi baca Alkitab jangan beban. Ngomong gini, Tuhan ayo ngomong sama aku Tuhan. 1-2 ayat muncul di dalammu. Anda berkata bisa, perkatakan. Anda kan sudah pernah diajari believing and speaking. Anda percaya, Anda perkatakan. Sebetulnya saudara ya, itu dimensi yang menurut saya ajaib sekali. Nah, saya berdoa, saya pengen lihat Anda ngalami terobosan Tuhan yang dahsyatnya luar biasa. Why? Dengerin, saya mau cerita dengan saudara. Ini saya ceritakan saja, nanti saudara baca sendiri. Nah, nggak mau baca, pengertianmu nggak nyampe.
Kami itu doa, hamba-hamba Tuhan doa di Jakarta. Saya lihat Pak Yusak itu ajaib lah. Ini memang gudang mujizat. Beliau itu dalam keterbatasannya ya, ikut SHRK itu 3 kali. Tiap saya selesai khotbah, saya minta beliau naik ke mimbar, ngucapin berkat. Nah ini saudara, saya beritahu namanya keyakinan. Ada cerita lucu. Saya yakin dia tidak keberatan diceritakan. Foto saya cerita dia ketawa-ketawa geli sendiri. Yang bulan lalu SHRK itu beliau datang hari Selasa. Nafasnya sesek. Jadi di saluran paru-parunya itu ada slemnya. Ada slemnya. Saya nggak mau cerita detail lah. Ada suatu peristiwa, tiba-tiba kemudian mendadak sore itu, setelah ibadah hampir selesai, slemnya hilang. Des. Terus dia bilang, aku kok belum berdoa? Nah tadi papa kondisi begitu, gak bisa kong. Besok aku mau datang lagi. Aku belum mendoakan jemaat. Semangatnya luar biasa. Nah besoknya dia datang lagi, mendoakan jemaat. Kondisi jauh lebih baik. Hanya memang secara nafas dan sebagainya itu kurang ya. Begitu beliau maju dipapah 2 orang. Orang sudah mulai nangis saudara. Terharu lihat orang dengan usia 81 masih mau pelayanan, harusnya boleh tidur, dia ke Jakarta mau doakan mereka. Jadi dia maju, saya yang pegangi mic saudara, biar dia memberkati. Begitu dia ngomong, terus Tuhan, terus Tuhan. Wah saya lihat jemaat SHRK itu semua merinding. Berkati Tuhan, terima kasih Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Terus dia berhenti, ngatur nafas. Ya toh? Saya lupa tarik mic saya. Beliau ngatur nafas di depan mic. Langsung pada geblak. Saya bilang, loh iki wong ambekan no. Bukan niup loh. Bukan niup kan kayak Benin. Wah ini enggak. Wong ambekan ngatur nafas. Masuk di mic. Wah, langsung jatuh gebrak. Saya bilang, Tuhan. Iki genah apa ora? Loh saya itu semua tak tanya ke loh saudara. Saya ini karena orang yang mau belajar. Roh Kudus bilang gini, orang tulang Elisa rak sengaja wong mati bangkit kok. Apa meneh nafas kayak begitu? Oh ya boleh ya Tuhan, boleh. Sing penting mereka percaya lah itu ngalami itu geblak itu gak ada apa coba. Pengambekan. Kalau Anda ambekan, dia tuh ambil nafas. Orang sampai diurapi, diberkati kayak begitu. Menurut saya kan, ya kalau mereka tahu, oh dia lagi ambil nafas, mungkin nggak terjadi apa-apa. Waktu mereka konsentrasi minta dari Tuhan, ada sedikit kayak begitu. Atau diberkati itu. Apakah itu sebuah jamahan palsu? Tidak. Nggak mungkin lah orang sengaja tiba-tiba jatuh dari kursinya dan teriak-teriak beberapa di jamaah Tuhan begitu. Nggak mungkin lah. Saya cukup mengerti orang aneh sekalipun yang jatuh di belakang-belakang kok, bukan depan kok. Keyakinan kesimpulan saya begini, kalau ada sesuatu yang Anda bisa pahami, yang bisa membuat keyakinanmu keluar, imanmu keluar, itu akan mengubah segala-galanya. Saya kan nggak bisa berkata, tadi batal nggak jadi, kan nggak bisa. Oh cuma ambekan, nggak mungkin toh. Lihat toh, loh, ini sama dengan gini loh saudara. Begitu banyak orang berdesak-desakan, nempelkan badannya ke Yesus, tidak ada satupun yang membuat kuasa di dalamnya keluar tuh nggak ada. Nggak ada toh. Cuma satu perempuan wanita yang 12 tahun pendarahan itu. Yang berkata aksal aku jamah ujung jumbanya aku sembuh. Sembuh tuh. Itu kan nggak sengaja. Wong Tuhan cuma jalan. Ada lagi yang naruh orang sakit di pinggir jalan supaya kalau Petrus lewat, bayang-bayangnya aja menyembuhkan. Itu kan, ya kita mesti masuk ke sebuah dimensi seperti itu. Orang dunia berkata namanya apapun, kita berkata itu iman. Anda percaya itu terjadi. Saya berdoa, saya buat apapun yang Dia perintahkan. Untuk melihat semua kita hidup dalam anugerah Tuhan.
dan jadi berkat yang luar biasa buat bangsa-bangsa. Amen, saudara. Pak, kenapa kita harus diberkati? Dengan baik-baik. Simple. Satu hari saya tahu Semarang hujan keras, lebat sekali. Ketika hujan keras seperti itu, beberapa orang mulai panik. Dia berkata, waduh, rumahku banjir nggak ya? Saya tinggal di atas, saya tinggal di Manyaran, saudara. Dan secara logika itu tinggi sekali. Dan pada waktu saya pulang, hujan lebat sekali. Saya berkata begini, ini loh, untungnya kalau punya rumah nggak kebanjiran, supaya aku bisa punya waktu memikirkan mereka yang mungkin kebanjiran malam ini. Udah nggak, saudara? Tapi kalau saya sendiri ribut, gotongi sepatu, gotongi apa, tak naiknya di loteng semua. Dan berkata, ini banyunya tinggal 5 cm lagi. Tiap hari deg-degan air masuk kemana. Bagaimana saya mikirkan orang lain? Saya percaya Tuhan beri tanggung jawab kita bukan sekedar sebagaimana normal lazimnya gereja. Dia mau kita jadi berkat buat bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Saudara harus dibebaskan dari hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Kalau hidupmu sudah baik, Anda bisa ngebut kerja buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Tidak berarti kalau belum baik Anda tidak melakukannya. Anda mulai kerjakan dengan segenap hati. Tuhan memberkati hidupmu, Anda akan lakukan lebih hebat lagi buat Tuhan. Kenapa saya punya kepentingan melihat hidupmu baik, diberkati Tuhan, dan berkelimpahan? Karena tugas kita besar. Logis kan? Tetangga ribut, Pak, ya sudah nggak apa-apa. Urusan Pak RT itu. Pak, banyak orang ngiri sama kita nganan. Benar nggak, saudara? Nah itu ngiri terus, Pak, kita nganan sudah. Nggak usah ribut. Itu ngomongnya gini gitu, ya kita ini itu sudah. Jangan ikut gini gitu, ini itu. Sudahlah. So what? Amen, saudara? Banyak kali kita ini terlalu tipis kuping kita. Mari kita terjemahkan bahasa negatif orang menjadi baik buat kita. Amen. So, kenapa kita mesti hidup seperti yang Alkitab katakan, alami terobosan, ngalami blessing Tuhan. Tugas kita banyak. Alkitab berkata tidak ada orang yang berperang dengan biaya sendiri. Sudah waktunya lah. Mari bergerak dalam keajaiban Tuhan. Karena itu panggilan kita. Sekarang kita masuk tongkat pertama, lalu kita akan berdoa. Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Kalau Anda sudah sampai, lihat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari Kejadian pasal yang ke-32. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Lalu perhatikan kalimat berikut ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini, waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi berapa? 2 pasukan. Ini tongkat pertama yang ajaib yang Tuhan berikan kepada umatnya. Saya berkata ini namanya tongkat daripada Yakub. Dia berkata hanya membawa tongkat ini, aku menyeberangi sungai Yordan, dan dia berkata aku sendirian, tidak punya siapa-siapa, hanya aku dan tongkat ini. Dan dia berkata sekarang, lihat ya Tuhan, dia pegang tongkat yang sama, telah berubah menjadi 2 pasukan. Sebetulnya Tuhan mau berkata ada sebuah tongkat keajaiban, namanya multiplikasi. Tongkat ini sebetulnya, saudara, Bill Wilson pernah menjelaskan bagus sekali. Beliau pernah cerita begini, satu hari dia datang ke kantor temannya, seorang hamba Tuhan. Bill adalah doktor di bidang perjanjian lama sebetulnya. Dia melihat ada tongkat aneh di sudut dari kantor temannya itu. Tongkatnya itu penuh dengan ukiran dari ujung ke ujung. Dia tanya, itu tongkat apa? Temannya berkata, kamu tidak tahu tongkat seperti ini? Enggak tahu. Aku cerita. Setiap di zaman dulu, zaman Alkitab, setiap seorang bapak akan memberikan akan hak kesulungan kepada anak.
menumpangkan tangan, memberkati, memberikan hak kesulungan, maka biasanya ayah itu akan mempersiapkan satu tongkat yang dari pohon tertentu yang paling kuat di tempat mereka. Dan selama entah berapa lama, tongkat ini direndam dalam berbagai ramuan mereka untuk membuat kayunya jadi keras dan solid dan kuat. Lalu tiba waktunya di mana anak itu menghadap, dan si ayah menumpangkan tangan, menyalurkan yang namanya berkat kesulungan atau hak kesulungan. Maka dia akan kemudian ambil tongkat itu dan dia serahkan kepada anak itu. Sejak hari itu tongkat ini tidak akan pernah beranjak dari hidupnya, dan bahkan tongkat ini kemudian menjadi semacam buku harian. Setiap kali mereka mengalami sesuatu apapun, maka dengan Tuhan terutama, maka dia beri tanda dimulai pada bagian paling bawah dari tongkat itu, bukan bagian atasnya, dari bawah. Dia akan ukir sesuatu, hanya dia dan Tuhan yang tahu itu tanda cerita soal apa. Semakin dia punya banyak pengalaman dengan Tuhan, maka tongkatnya itu akan makin penuh, makin penuh, makin penuh, dan biasanya pada akhir hidupnya, di ujung tongkat itu akan penuh dengan ukiran, tanda bahwa itulah perjalanannya dengan Tuhan. Saudara, nanti kalau Anda baca dalam Ibrani menarik sekali. Coba saya ajak Anda baca. Yakub ini tidak pernah melepaskan tongkatnya sampai hari dia mati. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Jadi dia nyembah, dia berkati, dia bersandar apa? Kepala tongkatnya. Itu menunjukkan sebetulnya indikasinya ukirannya sudah sampai di kepala tongkat. Pada ujung dari perjalanannya seperti dia berkata, kamu anak-anak Yusuf, aku jadikan kamu sebagai anakku. Karena Efraim dan Manasye itu sebetulnya cucunya. Tapi oleh Yakub diambil jadi anaknya. Dan dia berkata, hari ini aku memberkati kamu, aku impartasikan kepadamu semua yang merupakan hasil perjalananku dengan Tuhan karena tongkat ini. Sebagai saksinya, dan dia lepaskan akan blessingnya. Saudara sekalian, itu yang sebetulnya saya berkata, tongkat seperti itu yang akan membawa pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Sebab dari satu benih namanya Yakub, sebetulnya kelak bukan hanya dua pasukan, tapi lahir satu bangsa, dan hari ini bangsa itu menguasai dunia. Saya mau berkata buat saudara, Yakub berjuang sangat keras untuk mendapatkan akan tongkat itu. Dia punya begitu kuat keyakinan, ini akan mengubah hidupku, yang namanya hak kesulungan, blessing, berkat ini akan mengubah hidupku. Esau berkata, sebentar lagi aku mati, buat apa hak kesulungan seperti itu? Dan Alkitab berkata Tuhan mengasihi Yakub, tapi dia membenci Esau. Sebab sebetulnya di mana perbedaannya? Esau menganggap ringan semua blessing Tuhan, dan buat Yakub itu segala-galanya. Setelah mereka rukun kembali, punya dua keluarga besar yang meninggalkan tanah Kanaan, Esau yang pergi bukan Yakub. Yakub tinggal di tanah perjanjian. Dia berkata, this land is mine. Tanah ini milik saya. Dia tidak pernah mau pergi. Dia hanya tinggalkan waktu harus ngungsi ke Mesir, untuk Tuhan berkata, nak, sudah waktunya, sekarang kamu jadi bangsa besar, dan kelak kamu ambil seluruh tanah perjanjian ini. Saudara, kalau Anda membaca dari cerita itu, yang namanya pengertian, yang namanya iman itu akan mengubah nasibmu itu luar biasa. Saya berdoa tidak ada orang lagi yang hanya meratapi kehidupannya dan berkata, doakan saya Pak, doakan saya Pak, doakan saya. Di dalam diri Anda dan saya ada potensi ilahi yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang dahsyat. Anda tinggal percaya, bertindak, sesuatu akan terjadi. Saya percaya hari-hari ini akan terjadi multiplikasi Tuhan yang luar biasa, saudara.
Dan seringkali itu diawali di kenyataannya, keadaan apapun situasi yang kurang baik. Saya mau cerita satu pengalaman ini. Dengan segala hormat kepada yang bersangkutan, kalau orang tahu biar orang tahu, tapi saya nggak mau sebut nama. Pada waktu kita beli tanah ini, saudara, pertama kita beli itu 2,8 hektar. Pemiliknya baik sekali. Kita diberi waktu bayar 2,5 tahun tanpa bunga. Kita punya uang beberapa ratus juta waktu itu. Kita masukkan semua sebagai DP. Sisanya kita boleh angsur 2,5 tahun. Saya berkata gini, Tuhan, kalau aku mesti ngangsur selama 2,5 tahun, nanti bangun ini tuh berapa puluh, berapa ratus. Akan butuh waktu berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Kapan dipakainya? Sedangkan permata sudah nggak muat. Mau bagaimana? Di saat seperti itu, saya bilang, Tuhan, aku tidak punya lagi uang. Roh Kudus berkata, nak, ada yang bisa mempercepat ini. Gimana Tuhan caranya? Tabur. Nabur apa lagi Tuhan? Kas sudah habis. Dia bilang, masih ada satu yang kau punya. Nah, kira-kira 3 bulan sebelumnya itu, ada seorang anak Tuhan memberkati kita dengan ruko kecil. Ruko itu cuma paling-paling nggak sampai 3 kali 3 kok, saudara. Kecil, tapi 3 lantai di Jakarta. Dan sebetulnya ruko itu kalau dijual nih, harganya mentok 125 juta. Mentok. Di hari-hari itu ada seorang hamba Tuhan, beliau berkata, aku mau bangun sebuah tower buat Tuhan di Jakarta. Ketika beliau mulai bangun tower itu, hidupnya saya lihat goncangannya luar biasa. Orang-orang terdekatnya seperti nyebar semua. Pertentangannya keras sekali. Saya nggak terlalu mau detail lah. Tapi ya saya mau cerita, beliau menghadapi sebuah masa season yang berat sekali. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian dia telepon saya. Tolong khotbah ya di tempatku. Saya kumpulkan beberapa teman, saya berkata begini. Ini kalau kita jual, kalau laku, mentok 125 juta. Masukkan lagi ke situ, nggak guna ini. Lalu saya berkata, aku kok mendapat dorongan, tabur aja. Lalu kemudian mereka berkata, ya sudahlah taburlah. Karena kita nggak mungkin ngangsur pakai ini. Karena ini kalau ngejualnya gimana? Laku pun mentok 125. Sedangkan yang kita harus bayar, banyak sekali. Saudara, pada waktu kita memutuskan itu, besoknya saya akan terbang ke Jakarta. Ada orang tiba-tiba disuruh Tuhan memberi sertifikat 2 tanah di Semarang. Dia berkata, Tuhan suruh saya, gerakkan saya untuk memberkati bangun gereja di sini. Berikan 2 sertifikat. Saya terbang sampai Jakarta, saudara. Begitu masuk hotel ditunggu 1 ibu. Dia bilang, Pak, saya 2 minggu ini dikejar Tuhan terus. Dia keluarkan dari tasnya sertifikat tanah di Jakarta. Ini buat Bapak bangun gereja. Nilainya 1M, saudara. Yang saya bawa mau saya tabur ini 125 juta. Nih ya, situasinya seperti itu. Kita lagi berat. Hamba Tuhan itu yang saya mau taburi lagi berat, saudara. Saya datang di kebaktian itu. Cukup banyak yang ibadah yang datang, termasuk anak-anak buahnya, para pendeta. Di tengah-tengah khotbah itulah saya cerita. Saya bilang, Pak, saya mau nabur. Saya keluarkan sertifikat. Tapi saya mau berkata ini luar biasa. Bahkan sebelum saya berikan ke Bapak, saya sudah tuai 3 sertifikat. Wah, semua orang kaget. Waktu mau serahkan, beliau ngomong, tunggu dulu, nanti aja, nanti. Kamu selesaikan khotbahmu dulu. Saya nggak tahu yang di hatinya, saudara. Saya khotbah. Selesai, saya minta beliau maju ke depan. Saya bilang, ini taburan saya. Dia ambil mic, dia berkata begini. Bertahun-tahun kalau ada pendeta datang ketemu saya, selalu dia minta duit sama saya. Dan nunjuk saya. Ini orang bukan dari grup saya. Datang, ini pertama kali ada pendeta lain berkati saya. Nangis, saudara. Saya tidak terlalu menyadari goncangan di dalam beliau itu luar biasa.
nangis. Begitu nangis, dia berkata, ambil baskom. Dia perintah anak buahnya, isi minyak. Jangan sedikit, yang banyak. Baskom gede, saudara. Diisi minyak tuh nggak tahu berapa botol. Saya dipanggil ini, dia ngomong begini, aku ini punya karunia gembalakan gereja gede. Jemaatku banyak. Dia bilang, kamu mau nggak? Ini karunia aku kasih ke kamu aja. Saya kaget. Masa bilang, tidak mau? Ora mungkin toh. Siapa yang tidak mau? Saya bilang, amin Pak. Tanganmu Pak sini. Direndam tangan saya di minyak, saudara. Dia ngomong apa? Saya membangun gereja tuh butuh 14 tahun. Kamu terima yang hari ini ya, kamu akan lebih cepat dari saya. 14 tahun aku. Untuk satu gedung jadi. Saya bilang, amin Tuhan, aku capek nih 14 tahun kerjanya mengurusi tukang, saya nggak bisa. Direndam, didoakan. Dah selesai, saudara. Anda tahu yang terjadi? Saya didatangi sama anak buahnya, pendeta-pendeta pakai jas keren-keren. Dengan guyon, baik, tidak marah, ngomong begini. Wah, kita kecolongan ini. Yakob datang, hilang jatah kita ini. Ngomongnya gitu. Saya nyengir dalam hati, betul juga nih. Itu yang diomongin serius. Kita mulai bangun, saudara. Kita selesai dalam waktu 4 tahun. Beliau 14 tahun. 14 tahun itu dia cerita masih ada utangnya. Kita selesaikan 4 tahun. Tidak ada utang sama sekali. Dia berkati kita. Dalam waktu 9 bulan. Bukan 2,5 tahun. Tanah ini lunas. 9 bulan. Dari 2,5 tahun kita diberi kelonggaran. 9 bulan selesai. Saya kalau melihat itu namanya kairos Tuhan. Cuma satu aja. Percaya. Kalau Anda nih maaf ya, ngedan sedikit di imanmu ya, sesuatu akan terjadi. Semua baca di Alkitab. Nek rak ngedan dengan Tuhan, saudara. Orang keduman. Kalau ngedan dengan dunia, waduh, jangan. Ngedannya sama Tuhan. Nanti Anda akan lihat sesuatu yang mentakjubkan. Sampai hari ini, saya coba khotbah di tempat dia, cuma sekali. Mereka berkata, Yakob tenan ini. Masuk, bawa, kayak Yakob tuh kan, bawa masakan mami ini tuh. Pura-pura kayak Esau ini. Orang modal, dia gak berburu. Sing berburu Esau. Gak dapat apa-apa loh. Ini cuma diem, dimasak ke mami nih. Saya gak mau bersaing, saudara, dengan siapapun. Tapi saya tidak akan mau kalah. Amen, saudara. Orang lain boleh bertanding seperti apa, saya cari jalan lain. Yang penting mendadak saya di depan, medali emas buat kita. Saya belajar perlu cerdas, perlu cerdik untuk mengerti begitu. Amen, saudara. Kalau Anda bisa nangkap gitu, saudara akan lihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Alkitab kan berkata, bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang cerdas, bukan untuk yang cendekia, bukan. Waktu dan nasib menentukan itu. Waktu dan kesempatan menentukan. Itu di tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan buat kita. Anda bisa tangkap itu. Kairos Tuhan turun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Siapa diberkati Tuhan pada hari ini? Ada satu kairos yang seringkali tidak bisa kita duga. Tapi sebetulnya setiap saat itu available dalam hidup kita, tersedia buat kita. Saya berdoa tidak ada orang yang kehilangan akan momentum Tuhan untuk kita masuk pada saat yang Tuhan inginkan. Ada satu kata dalam Kisah Rasul pasal 2 yang berkata, tiba-tiba, suddenly, sekonyong-konyong, turunlah Roh Kudus di tengah-tengah kita. Pak Adi pernah cerita sebuah kesaksian yang dia ceritakan. Saya mau ulang sedikit buat saudara. Ketua sinode kita kan masih seringkali bolak-balik ke Amerika, walaupun lebih sering tinggal di Indonesia sekarang. Satu hari beliau ketemu dengan anak Tuhan, orang Indonesia tinggal di Amerika, bawa uang cukup besar, ribuan dolar. Dia berkata, Bapak, saya ingin titip uang ini
untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Silahkan Bapak aturlah. Mau dibagi ke siapa saya percaya. Ini sebagai persembahan penyembahan saya kepada Tuhan. Dibawalah ke Indonesia. Anda tahu kalau ribuan dolar Anda tukar ke rupiah, kan jadi banyak, saudara. Lalu satu hari ada pertemuan dengan para hamba Tuhan JKI yang di daerah tertentu, di provinsi tertentu. Dia berkata, saya mau kunjungi gereja kalian ya. Beberapa gereja berkata, wah saya belum layak Pak, jangan sekarang. Dia mau tunjukkan bahwa dia sudah oke, tapi karena belum oke, dia bilang jangan sekarang ya Pak, jangan sekarang. Terus seperti itu. Dan singkat cerita ada 3 pendeta yang mau terima, saudara. Dan beliau berkata ini berdekatan loh. Dia bilang ya sudah, hari pertama A, ya hari kedua B, hari ketiga C. Dia cari hotel kecil di sekitar tempat itu. Kemudian dia bawa uangnya itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia khotbah di gereja pertama, gembalanya berkata begini, Pak Adi, terima kasih ya. Minta maaf, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya bisa memberikan doa kepada Bapak. Oh ya, nggak apa-apa. Saya nggak minta kok, saya senang bisa mengunjungi kalian. Terus, sudah selesai, pendeta mendoakan dia. Sebentar, berkati Pak Adi, begini, sudah selesai. Terima kasih, pulang, balik ke hotel. Hari berikutnya, khotbah di tempat kedua. Kurang lebih ini, saudaranya. Selesai khotbah, gembalanya berkata, Pak, maaf nih, hanya berapa ya? Kalau nggak salah 200.000 atau berapa? Sekedarnya ya Pak, kami nggak punya, ini sekedarnya saja. Oh nggak apa-apa, dia terima. Saudara. Terima kasih ya, diterima. Hari ketiga, khotbah juga. Dan pendeta pertama kedua datang ke yang ketiga. Selesai khotbah, gembalanya berkata, saudara kita emang nggak punya apa-apa. Tapi saya ingin memberkati Bapak kita. Uang saya semua saya mau keluarkan. Mari kita ambil persembahan, berkati Pak Adi. Mau ambil semua, duitnya dikeluarkan semua, serahkan, selesai kebaktian. Pak Adinya terharu. Kamu kok sampai gitu? Enggak apa-apa Pak Adi. Terima kasih kamu sudah diberkati. Lebih daripada uang ini buat kami. Terima. Terus Pak Adi bilang, besok siang ya, makan siang di tempat saya nginep. Ada restoran kecilnya. Kelihatannya lumayan masakannya. Besok siang ya, kita makan siang. Ya, semangat. Oh, besok mau diajak makan siang Pak Adi. Nanti saya bayari katanya. Semua semangat. Ajak istri-istri kalian. Ya. Pulang hotel. Anda tahu, pada waktu dia berkunjung ketiga di gereja itu, Tuhan berkata, berapapun yang mereka nanti berikan kepadamu, kalikan sekian ratus kali lipat dan kembalikan kepada mereka. Baik Tuhan. Pulang, amplop dibuka semua. Yang pertama tanpa amplop, wong doa, saudara. Yang kedua 200.000, yang ketiga nggak tahu berapa, dihitung. Anak buahnya suruh ngitung. Coba kalikan. Setelah kalikan, diamplopi lagi. Yang satu nggak muat amplopnya. Tas kresek aja, ayo Pak cari koran. Dilempit duitnya, saking banyaknya, saudara. Akhirnya mereka makan siang. Selesai makan siang, Pak Adi berkata begini, saya berterima kasih ya, diberi kesempatan melayani Anda semua. Saya cuma nuruti apa yang Tuhan suruh. Tuhan berkata kepada saya sebetulnya, berapapun yang Anda berikan sebagai persembahan, lipat gandakan sekian ratus kali lipat. Dan saya mau nuruti kemauan Tuhan. Pak, izinkan saya berdoa buat Anda. Kemarin saya dengar Anda doa 1 menit. Mari saya doakan. Ya mungkin kalau nggak sampai ratusan kali menit, nanti di tiap malam saya cicil ya, mendoakan Anda sampai genap. Tumpangi tangan didoakan. Kecut mukanya. Kok cuma sembayang ya? Wah ngerti ngono tak kekno kabeh kemarin.
suddenly itu tidak ada yang tahu. Doai, terima kasih ya. Saya tahu kurang saya mengembalikannya. Tiap malam saya akan doakan Anda sampai menit tanya genep, dia berkata gitu. Yang kedua, dengan getir memandang hehehe, ingat 200.000 itu hehehe, Anda memberkati saya berterima kasih. Diambil, sudah saya kalikan sekian ratus, lumayan. Ini berkat buat Anda. Boleh ngulang nggak Pak Adi? Nggak bisa. Sudah itu saja. Nanti kapan-kapan. Dan menurut saya sampai hari ini Pak Adi nggak kembali ke situ lagi. Karena jemaatnya sekarang kan banyak, dia keliling kemana-mana. Tumpangi tangan, ini berkat buat kamu. Yang ketiga, nangis istrinya. Yo toh Pak, bener aku toh. Tak kon ngekno kabeh toh. Nah, ternyata yang hebat nyonyai, saudara. Suaminya terharu. Katanya begitu, saudara. Saya lihat sekarang ini banyak suami cuma bisa terharu, saudara. Satu hari saya di luar negeri, ada orang Indonesia suami istri, saudara, konseling sama saya, Pak minta didoakan. Itu hari session terakhir, besok saya terbang ke kota lain, capek badan saya, pengen makan, pengen tidur. Tuhan, ini konseling ngopo orang ini? Tuhan ngomong gini, nyonya itu ngamuan ngomelan. Saya bilang, Bu, Tuhan berkata kamu ini suka ngomel, ngamuk, menggerutu, sungut-sungut, nesunan. Suaminya nangis. Haleluya, haleluya. Saya bilang, kenapa Pak? Iya, itu begitu. Tidak berani, nyonya Pak. Waduh, mata neng omah gue repot. Nanti di rumah jangan bawa marahi loh. Tinggal mati gue repot. Nah ini nyonya, iya kan Pak? Iya kan Pak? Iya, makanya nurut be aku Pak. Kasih persembahan yang nyelonong tangan istrinya. Puji Tuhan. Suaminya baru bergerak, istrinya sudah ngekek. Tapi ya mereka terima. Cerita itu membuat saya menyadari begini. Jangan-jangan setiap hari ada kejutan Tuhan buat hidupmu. Yang penting tanya Roh Kudus tiap hari. Ikuti apa yang dia mau. Saya berdoa ada terobosan keajaiban di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ada satu pengalaman tentang perjamuan, saudara. Pada waktu kami awal pelayanan, semua harus dikerjakan sendiri. Maka saya masih ingat, sebetulnya tiap kali minggu pertama seperti ini, dulu kita belum ada kebaktian pagi ya, kebaktian sore, dan sebetulnya belum resmi gereja lah, baru mulai perintisan persekutuan. Mungkin yang kita gunakan hanya berapa ya dulu itu ya, 2 atau 3 lapis lah dari tempat perjamuan. Entah bagaimana nggak ada yang ngurusi itu. Jadi kerjaan saya sama istri saya dulu itu kan, kita awal semua simple, nggak ada mobil, hanya ada sepeda motor. Jadi kalau pulang gereja itu istilahnya orang itu ting cerantel, di stang ada cerantelannya apa, Alkitab segala macam. Dulu kan tidak ada cup plastik ini, hanya cup dari apa ya, aluminium atau apa itu ya. Dan itu kan harus dicuci. Jadi habis perjamuan seperti ini ya sudah ditaruh gitu. Nanti kami bawa pulang, saya masih ingat ada kayak taplak apa dipakai buat ngikat, saudara ya. Nanti ya pulang gitu, satu hari itu hujan, saudara. Hujan ya kami harus bawa pulang, nanti kami yang nyuci sendiri itu. Lalu kemudian kan boncengan gitu, saya nyeletuk sama istri saya begini, wah ini cerantelannya kok makin banyak, kayak orang mengungsi sana sini cerantelan. Tapi saya bilang, ngucap syukurlah sama Tuhan. Satu hari saya percaya Tuhan itu sungkan sama kita. Nanti kan nggak tahu caranya gimana dikasih mobil. Nah, saya pulang malam, saudara. Dulu tempat daerah saya itu agak rawan. Ada orang mabuk, 2 orang. Jalan di tengah, geluyuran, mabuk, geluyuran gitu. Nah, saya bilang, waduh, saya mesti melewati 2 orang mabuk nih. Yang satu tiba-tiba terkapar di tengah jalan. Nah, lumayan satu ini. Satunya masih geluyuran gini, saudara.
Saya bilang, nek kamu ke kanan, gua ke kiri. Ya toh, katanya kalau ada banyak orang ngiri kepada saudara, nganan saja. Katanya, Pak, banyak orang ngiri sama saya, kamu nganan, sudah ambil amannya. Ya toh, orang kalau ngiri sama kamu, kamu ngiri juga masalah, nganan saja. Kalau tinggal di Bali, nengah boleh, karena ada namanya marganya nengah. Nah, kemudian itu nggak mau, dia di tengah-tengah. Menurut saya memang dalam kemabukannya ngadang. Iya Tuhan, Roh Kudus berkata, jalan nak lewati bahasa roh. Saya bilang sama istri saya, bahasa roh. Orang mabuk, seranelan kita banyak. Begitu lewat papasan, dia mukul. Saya masih ingat, ini tangan kiri. Saya dengan dia cuma mungkin 30 cm lah. Karena sebenarnya temannya ngeletak kan, masa tak pelindes, mukul. Saya nggak melebih-lebihkan ya saudara. Itu tangan ngelewati sini saya. Tapi kayak ngelewati angin kosong. Wis. Saking kagetnya, saya berhenti. Bukan tak kebut. Saya berhenti karena saya khawatir istri saya kena. Masih utuh ternyata di belakang. Dia bingung, saya bingung, lihat-lihatan. Dia bingung. Melaku lagi dia, pergi. Malah mabuk. Tiba-tiba, mungkin nggak sampai 2 minggu saudara. Tuhan beri kami mobil pertama walaupun kecil. Sungkan betul loh Tuhan saudara. Dia bilang ini mesaki. Dia kasih mobil pertama kami. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kondisi berkata gini, kok gini ya Tuhan? Kerjakan dengan setia. Tuhan kita tuh sungkanan. Mesaki. Anda kerjakan dengan setia. Dia lebih setia dengan kita. Amen saudara. Ayo siapkan hati, terima tubuh dan darahnya. Terima kasih buat tubuhmu yang dipecahkan buat kami. Firman berkata kalau anaknya saja diberi apalagi yang lain. Hamba berdoa hari ini kuatkan hati umatmu Tuhan. Kau yang berkata inilah tubuhku dan makanlah. Dan hari ini kami mau terima tubuhmu. Di tubuh ini ada bilur Yesus yang menyembuhkan semua penyakit dan kelemahan kami. Ajar kami percaya dan tidak bimbang Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapat apapun. Dengan iman kami makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman. Terima kasih buat darahmu Tuhan. Ada kehidupan Tuhan dalam kita. Mari percaya ini yang mengalir ke hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mujizat Tuhan terjadi. Satu sentuhan dengan darahmu Tuhan mengubah semuanya. Ini darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ada kehidupan Tuhan di dalamnya. Dan semua yang mati, semua yang tidak hidup, yang tidak berbuah mulai hari ini diakhiri, akan berbuah lebat kembali. Semuanya sempurna dalam hidup kami, roh, jiwa, tubuh. Engkau yang berkata minum. Kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Minum saudara. Angkat tanganmu lagi di hadapan Tuhan. Suddenly biar blessing Tuhan turun atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan mendadak akan datang menolong kami dan memberikan anugerah. Kami berdoa tidak ada yang lemah, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tersesat, semua kembali kepada Tuhan. Hidup mereka diberkati dan jadi berkat yang luar biasa. Semua mencapai destiny yang terbaik yang Tuhan berikan. Perpuluhan kami hari ini kami angkat di hadapan Tuhan. Dan kami berkata Engkau yang berjanji membuka tingkap langit, menghantik semua belalang dalam kehidupan kami. Maka kami hidup dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Karena Engkau bersama dengan kami dan kami jalan dalam destiny Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami terima blessing-Mu hari ini. Katakan lagi, suddenly